Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafif Yusuf Alamin, mahasiswa S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika dengan NIM 109082500137 dari kelas S1F1304. Dalam video kali ini saya akan membahas cara penyelesaian pada kuis kalkulus sub CLO 0314. Kita langsung ke soalnya saja. Yang pertama, diberikan grafiknya sama dengan fx seperti pada gambar di bawah. Dengan pertanyaan, hitunglah integral tentu berikut dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah bertanda. Pertanyaan yang A, dengan integral A batas atas 2 dan batas bawah 0, di mana fx dx. Untuk yang soal yang A, itu berarti diambil dari batas atas 2 ini dan batas bawah itu 0. Untuk soal yang ini, itu bisa diselesaikan menggunakan dua cara. Yang pertama itu menggunakan rumus integral yang asli, yang dimana y sama dengan, karena fx itu sama dengan x, kita pakai x saja, kali dx. Integral dari x itu 1 per 1 ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena integral itu ditambah, berbeda dengan turunan yang dikurang. Dikali x pangkat 1 ditambah 1. Dari mana nilai 1 ini didapat? Karena didapatkan dari x. X ini sama dengan x pangkat 1. Lalu kok bisa ini ditambahin? Karena itu bagian dari rumusnya. Sehingga kita dapati nilai integral dari y sama dengan 2 dikali x pangkat 2. Dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Dari sini sudah bisa langsung kita substitusikan. 1 per 2, nilai x kita ganti dengan batas atas. 2 pangkat 2. Dikurangi, karena integral itu adalah batas atas dikurangi batas bawah. 1 per 2 0 pangkat 2. Sehingga kita dapati 1 per 2 dikali 4 dikurang, karena ini 0 berarti ini udah habis. 0 pangkat 2 0, 0 kali 1 0, 0 bagi 2 0. Berarti langsung aja ya kita operasikan yang ini. 4 kali 1 4, 4 bagi 2 2. Inilah hasil akhirnya dari luas daerah bertanda dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Lalu cara yang kedua itu ada menggunakan rumus integral bangun ruang. Karena ini batas atas 2 dan batas bawah itu 0, berarti ini masuk ke dalam bangun ruang segitiga. Rumus luas segitiga yang sudah kita ketahui adalah setengah kali alas kali tinggi. Kita cek alasnya itu ada, alas itu bagian pada sini. Berarti itu ada 1 dan 2. Berarti alasnya itu 2 dengan tinggi dari segitiga itu adalah 2. 2 kali 2 4. 4 kali 1 1. 4
bagi 2, 2. Sehingga kita dapatkan jawaban yang sama, yaitu 2. Ini 2 ya. Karena menurut saya untuk cara penyelesaian yang menggunakan rumus integral bangun ruang adalah cara yang mudah. Untuk langkah-langkah selanjutnya saya akan menggunakan rumus integral bangun ruang. Lalu lanjut ke soal yang selanjutnya, itu terdapat integral dengan batas atas 4 dan batas bawah 2 di mana fx sama dengan dx. Untuk soal yang ini tuh diambil dari yang ini. Secara kasat mata, bangun ruang ini mirip dengan bentuk trapesium. Tapi pada kasus kali ini kita tidak bisa menggunakan rumus mencari luas trapesium karena untuk sudut yang ini tidak diketahui. Oleh karena itu, kita bisa menyelesaikannya dengan cara membagi ini menjadi 2 bangun ruang. Yang pertama itu ada bangun ruang segitiga, dan yang kedua itu ada bangun ruang persegi panjang. Seperti yang kita sudah ketahui di soal yang sebelumnya, rumus mencari luas segitiga itu adalah setengah kali alas. Dengan alas itu ada 1, alas itu yang biru ini. Dengan tinggi itu yang ini. Selisih 3 dengan 2, berarti 1. Sehingga kita bisa dapatkan 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 bagi 2 itu setengah. 1/2. Ini baru yang segitiga. Lalu kita cari yang persegi panjang. Rumus mencari luas persegi panjang itu adalah P kali L. Untuk panjangnya itu ada 1. Dan lebar selisih dari 4 ke 3 itu 1. Sehingga kita dapatkan 1 untuk persegi panjang. Bagaimana cara menggabungkan keduanya? Yaitu dengan ditambah. Ditambah 1/2 tambah 1. Karena bentuk ini belum bisa kita lakukan operasi penjumlahan, kita ubah bentuk 1 ini menjadi setengah tambah 2/2. Kenapa 2/2? Karena 2 bagi 2 itu hasilnya 1. Sehingga untuk bentuk seperti ini bisa kita operasikan secara langsung. 1 tambah 2 itu 3. 2. Inilah hasil akhirnya dari pertanyaan yang B. Lalu lanjut soal yang C dengan batas atas 6 dan batas bawah itu 4, fx dx. Soal itu diambil dari batas ini dan batas ini, 6 dan 4. Kenapa nggak diambil dari batas 7 dan 4? Karena ruas yang ini itu sudah diambil pada ruas tengah lingkaran. Nanti kita akan hitung pada soal yang selanjutnya, yaitu soal yang D, di mana batas atas itu 8 dan batas bawah itu 6. Sama seperti soal yang sebelumnya, ini kita bagi menjadi persegi panjang dan setengah lingkaran. Persegi panjang dan segitiga. Kita cari luas segitiganya, setengah kali alas, alasnya itu 1, dan tingginya itu 1. Berarti 1 kali 1. Sehingga kita dapatkan setengah. Lalu yang persegi panjang, P kali L, panjangnya itu 1 dan lebar itu juga 1. 1 kali 1 sehingga kita dapatkan 1. Lalu kita operasikan. Sama saja seperti soal yang sebelumnya. Kita dapatkan 3/2. Lalu kita lanjut pada soal yang D, di mana integral dengan batas atas 8 dan batas bawah 6, di mana fx sama dengan dx. Ini itu diambil dari batas atas ini 8 dan batas bawah itu 6.
Lalu kita cari rumus mencari luas setengah lingkaran, yaitu adalah setengah kali pi kali r kuadrat. Setengah kali pi, di sini jari-jarinya itu ada 1 kuadrat. Lalu kita dapatkan setengah kali pi kali 1. 1 kali pi itu pi kali 1 itu pi lagi. Berarti kita dapatkan 1/2. Karena itu kurvanya di bawah, sehingga nilai dari astaga. Lalu kita lanjut pada soal yang D, diberikan integral dengan batas atas 8 dan batas bawah itu 6, di mana fx sama dengan dx. Itu tuh diambil dari titik ini dan titik ini. Berarti ini itu setengah lingkaran. Yang berarti kita harus mencari rumus luas setengah lingkaran. Rumus setengah lingkaran itu ada setengah kali pi kali r kuadrat. Setengah kali pi, di sini jari-jarinya itu ada 1 kuadrat. Sehingga kita dapat peroleh setengah kali pi kali 1. 1 kali pi itu pi kali 1 itu pi. Pi/2. Karena ini kurvanya berada di bawah, jadi kita berikan negatif pi/2. Kenapa nilai pi tidak diberikan seperti 3,14? Karena untuk soal yang ini tuh belum perlu diterapkan nilai pada pi-nya. Sehingga hasil akhirnya itu adalah ini. Negatif pi/2. Lanjut pada soal yang E, dengan integral batas atas 8 dan batas bawah itu 0, fx dx. Maksud dari soal ini itu adalah menjumlahkan keseluruhan dari luas bangun ruang yang sudah kita cari tadi. Sudah kita ketahui nilai dari A itu adalah 2, nilai dari B itu adalah 3/2, C itu adalah 3/2 juga tadi, dan nilai D itu adalah negatif pi/2. Untuk menjumlahkan semua berarti itu ditambah ini itu sebentar, ini itu seharusnya itu di sini negatif pi/2. Kita tambah. Kenapa ini negatif? Karena tadi itu ini berada di bawah, sehingga ini negatif. Langsung kita hitung saja, 3 tambah 3 itu 6. Negatif pi/2. 6 bagi 2 itu 3. Negatif pi/2. 3 tambah 2 itu 5. Negatif pi/2. Inilah hasil akhir dari soal yang E. Lalu pada soal nomor 2 diberikan soal, gunakan metode substitusi untuk menentukan integral tentu berikut. Dari yang gini. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah membuat pemisalan U sama dengan 3x plus 1. Sehingga du-nya adalah 3 doang. Lalu dx-nya kita turunkan ke sini. Jika sudah, kita harus mencari nilai dari dx dengan cara dx sama dengan ini pindah ke kiri menjadi du/3, menjadi pembagian. Atau bentuk lainnya adalah 1/3 kali du. Oke, kita simpan dulu.
Lalu kita terapkan ke bentuk yang ini. 3, 0, ini kita ganti jadi U pangkat 6, kita sama dengan dulu. Pangkat 6, dx-nya kita ganti jadi 1/3 kali du. Nah, udah seperti ini kita cari integral dari bentuk ini. Karena ini 1/3 itu koefisien, nggak punya siapa-siapa, jadi kita pindahin ke depan. Integral 3, 0, kali U pangkat 6 kali du. Sama dengan 1/3. Kita integralin untuk tahu berapa sih batas-batasnya itu dengan cara 1 per ini taruh sini, tambahin 1, itu rumusnya, lalu U pangkat 6. Batas atas 3, batas bawah 0. Sehingga kita dapatkan 1/3 dikali 1/7. Maaf, di sini harusnya ditambahin 1 juga, jadi 7 dikali U pangkat 7. 3, 0. Langsung kita operasikan. 1 kali 1 itu 1, 7 kali 3 itu 21. U-nya ini kita ganti jadi 3x plus 1 lagi. 3x plus 1 pangkat 7 atas 3 dan 0. Langsung kita substitusikan. 1/21 dikali 3, 3 tambah 1 pangkat 7. Lalu dikurangi 1/21 kali 3 kali 0 tambah 1 pangkat 7. Sehingga kita peroleh 1/21 dikali 3 kali 3 9 tambah 1 10, 10 pangkat 7 itu 10 juta. Dikurangi 1/21. Karena 3 kali 0, 0 tambah 1, 1, 1 pangkat 7, 1. Jadi bentuknya hasilnya sama aja, menjadi 1/21. Jika sudah gini, kita operasikan 1 kali 10 juta itu 10 juta. Per 21 dikurangi 1/21. Karena penyebutnya udah sama, langsung aja kita kurangin. 10 kurangi 1 hasilnya adalah 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Dibagi 21. Lalu kita bagi 9, 9, 9, 9, 9, 9 dibagi dengan 21. Hasilnya adalah 4, 7, 6, 190,42. Ini adalah hasil akhirnya. Oke, karena kita sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis kalkulus sub CLO 0314, maka berakhirlah video penjelasan soal pada kali ini. Saya Zafi Yusuf Alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.